Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhamuddin Akbar. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat manajemen risiko. Manajemen risiko keuangan adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, dan memitigasi risiko yang terkait dengan aspek keuangan mereka. Tujuan dan fungsi manajemen risiko keuangan sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan melindungi nilai perusahaan dalam fluktuasi yang merugikan. Berikut ini adalah tujuan dan fungsi utama dari manajemen risiko keuangan. Tujuan manajemen risiko keuangan yang pertama ada melindungi nilai perusahaan. Maksudnya di sini tujuan utama manajemen risiko keuangan adalah melindungi nilai perusahaan dari kerugian yang dapat disebabkan oleh perubahan dalam kondisi pasar, seperti perubahan suku bangsa, fluktuasi mata uang, atau volatilitas harga aset. Yang kedua ada meningkatkan keputusan strategis. Maksudnya dengan mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi perusahaan, manajemen risiko keuangan membantu dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih baik. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan langkah-langkah yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian. Yang ketiga, mengurangi biaya pinjaman. Maksudnya dengan mengelola risiko keuangan dengan baik, perusahaan dapat mengurangi biaya pinjaman dan meningkatkan akses mereka ke modal. Lembaga keuangan cenderung memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah kepada perusahaan yang memiliki manajemen risiko yang kuat. Terus yang terakhir, kepatuhan hukum dan regulasi. Maksudnya manajemen risiko keuangan membantu perusahaan untuk mematuhi peraturan dan undang-undang keuangan yang berlaku. Ini dapat menghindari potensi sanksi dan masalah hukum yang dapat merugikan perusahaan. Kemudian ada fungsi atau manfaat manajemen risiko keuangan. Yang pertama ada identifikasi risiko. Fungsi pertama dari manajemen risiko keuangan adalah mengidentifikasi risiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Ini melibatkan pengumpulan data dan analisis untuk menentukan risiko-risiko yang relevan. Kemudian ada evaluasi risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi potensi, dampak, dan probabilitas masing-masing risiko. Ini membantu perusahaan dalam mengutamakan risiko-risiko yang perlu diatasi. Kemudian pengembangan strategi mitigasi. Manajemen risiko keuangan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko-risiko yang diidentifikasi. Ini bisa melibatkan penggunaan instrumen keuangan, kontrak, derivatif, atau strategi lainnya. Implementasi tindakan mitigasi. Setelah strategi mitigasi dirancang, tindakan nyata harus diambil untuk melaksanakannya. Ini bisa melibatkan perubahan dalam kebijakan perusahaan, pengelolaan portofolio investasi, atau tindakan lain yang relevan. Kemudian, monitor dan pelaporan. Manajemen risiko keuangan juga melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap risiko dan kinerja strategi mitigasi. Selain itu, laporan berkala biasanya disiapkan untuk menginformasikan manajemen dan pemangku kepentingan lainnya tentang status risiko keuangan perusahaan. Kemudian yang terakhir ada revaluasi dan penyesuaian. Risiko keuangan tidak statis dan kondisi pasar dapat berubah. Oleh karena itu, manajemen risiko keuangan juga mencangkup revaluasi teratur terhadap risiko-risiko yang ada dan penyesuaian strategi mitigasi sesuai kebutuhan. Dengan menerapkan manajemen risiko keuangan yang efektif, perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian, melindungi nilai aset, dan meningkatkan daya tahan mereka terhadap perubahan kondisi pasar dan ekonomi. Jadi, dalam kesimpulannya, manajemen risiko keuangan memiliki tujuan utama untuk melindungi nilai perusahaan, meningkatkan keputusan strategis, mengurangi biaya pinjaman, dan memastikan kepatuhan hukum dan regulasi. Fungsi utama manajemen risiko keuangan mencakup identifikasi, evaluasi, pengembangan strategis mitigasi, implementasi, pemantauan, dan penyesuaian risiko keuangan. Dengan mengintegrasikan proses ini, perusahaan dapat mengelola risiko dengan lebih efektif, menghindari kerugian yang tidak diinginkan, dan menjaga stabilitas keuangan mereka dalam menghadapi ketidakpastian pasar dan ekonomi.